Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan izinnya pada malam hari ini kita bisa bermuajahah berkumpul di dalam majelis yang sangat sederhana tetapi sangat luar biasa. Tentunya demi cintanya kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa selawat serta salam selalu kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita jadikan tuntunan dan suri tauladan selayaknya kita bisa menerima ajaran yang dibawakan oleh beliau. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya dan bisa bersama-sama di yaumil akhir nanti masuk surga bersamanya. Mohon maaf saya tidak berdiri karena di depan saya adalah ibu-ibu semuanya. Kalau tadi di depan saya bapak-bapak, saya masih mungkin mau berdiri. Saya bisa sombong kalau di depan bapak-bapak, di depan ibu-ibu, takut kualat. Bapak ibu semuanya sehat? Bapak-bapaknya yang sebelah kanan sehat? Yang kiri sehat? Ibu-ibu sehat semuanya? Keluarganya pada sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad ini membawa wasilah buat kehidupan kita semuanya. Saya tidak mau kultum, terima kasih kepada Ananda Rahma ya, salah satu kandidat dari RW 8 pada lomba kultum di kelurahan, dan alhamdulillah juara 1. Mohon dukungan seluruh warga masyarakat agar ke depan Ananda kita, Ananda Rahma, bisa melanjutkan perlombaan ini sampai ke jenjang tingkat nasional. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tinggal satu mimpi saya selama memimpin di RW 08 3 periode ini. Belum bisa merebut juara, belum bisa merebut piala bergilir musabaqah tilawatil Quran yang sampai saat ini masih bertahan di RW 5. Tantangan buat para pengurus guru ngaji DKM di seluruh RW 8. Kultum sudah kita sabut. Kalau yang olahraga kemarin kita bahkan sudah juara tingkat provinsi. Warga kita nanti akan ikut mewakili kontingen DKI Jakarta di Pekan Olahraga Nasional. Adipura di RW 8 juga titiknya dari RT 12 sampai kantor wali kota Adipura Jakarta Timur meraih juara 1 tingkat DKI terbaik se-DKI Jakarta. Yang tidak kalah penting kemarin adalah bank sampah kita juga terbaik se-DKI Jakarta dan mendapat kunjungan dari Duta Besar Costa Rica. Harapannya seluruh warga masyarakat se-RW 8 ini kita tetap bersatu padu, jangan
ada lagi dikotomi, jangan ada lagi perpecahan. Kalau di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah satu hadis dari Rasulullah, kurang lebih kalau saya nggak salah, mohon maaf karena saya bukan ustaz, bahwa agama Islam itu awalnya agama yang asing, dan nanti di akhir zaman agama Islam ini akan juga menjadi asing. Ini sudah mulai kelihatan tanda-tandanya, dan berbahagialah orang-orang yang masih mengakui agama Islam sehingga nanti bisa diasingkan. Kira-kira itu. Nah ini konotasinya sangat luas sekali kalau kita bisa mendefinisikan ini. Jikalau kita selaku umat Muhammad di tengah-tengah kita ada saudara atau teman yang meyakini keyakinannya bahwa maulid itu bid'ah, biarkanlah perbedaan khilafiyah tersebut menjadi suatu berkah. Jangan karena perbedaan khilafiyah tersebut menjadikan kita sebagai umat Islam, khususnya jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah Musola An-Nur, jamaah Musola Al-Ikhlas, kita tercerai-berai. Pada malam hari ini, dan dibuktikan dari kemarin-kemarin di seluruh RW 8, 99,99% pecinta Rasulullah dan selalu menghadiri maulid adalah orang-orang yang rindu dengan Rasulullah. Jadi hitungan saya di wilayah RW 08 yang tidak suka dengan maulid hanya 0,1%. Tadi malam satu Bulak Jaya bersama maulid, RT 16 bersama maulid, beberapa waktu kemarin di RT 5 berkali-kali mengadakan maulid, dan RT-RT yang lain malam ini ditutup di RT 08 gabungan beberapa majelis taklim yang ada di wilayah RT 08 ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh majelis taklim pecinta Rasulullah yang pada malam hari ini telah bersatu padu mengadakan acara peringatan maulid ini, sehingga kita semuanya mendapatkan berkah maulid di pada malam hari ini. Rabbana anjilna alaina munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terkhusus para jamaah yang hadir pada malam hari ini maupun yang berniat hadir dan yang membantu terlaksananya acara malam ini, baik dengan moral, material, bahkan dengan doa. Semoga insya Allah kita semua dapat berkah dari Allah Ta'ala. Dan kita yakin ini acara bukan sembarang acara. Ini acara paling spektakulernya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling disayang sama Allah, Nabi yang paling mulia, Nabi yang serba segala sesuatunya memiliki kedudukan atau level paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka dari itu kita harus pasang niat yang baik. Yang pertama, duduk di sini pasang niat yang baik. Yang kedua, kita harus punya husnuzon, baik sangka sama Allah Ta'ala, bahwa apa yang pertama kita yakin mudah-mudahan ini majelis ngampunin dosa kita, sehingga gak ada dari kita yang bubar nih pulang ke rumah kecuali insya Allah dosa-dosa kita udah diampunkan sama Allah Ta'ala. Hajat kita ini dikabulin sama Allah Ta'ala. Yang sakit sembuh insya Allah. Dan segala urusan kita jauh dipermudah oleh Allah Ta'ala, urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diadakan di areal yang Masya Allah sederhana, di mana panitia menempatkan posisi luar biasa. Panggung ada di jalanan, jamaah kanan kiri depan, sehingga penceramah otomatis mau nggak mau kayak kipas angin, kanan kiri kanan kiri, ya. Tapi alhamdulillah, ini gambaran sebenarnya. Mau ngadain maulid gampang, dimanapun jadi. Padahal hadirin, kita tahu, antum warga sekitar, kita tahu nih, walaupun depan masjid, ini jalanan tiap hari kan dipakai orang biasa aja. Kadang orang ngeludah di sini, ya. Masya Allah. Tapi ini malam disulap. Ini malam luar biasa. Ini malam tempat ini yang sederhana dengan dekorasi yang juga sangat sederhana, Masya Allah, dijadikan tempat yang kata Nabi Muhammad, Raudhah min riyadil jannah. Jadi taman surga ini malam. Jadi tempat yang kalau kita ngelangkahin kaki dari rumah ke sini, Allah angkat setiap langkah kaki kita, Allah berikan kebaikan, Allah hapuskan keburukan, Allah angkat derajat setiap langkah. Jadi yang rupanya paling jauh ya paling banyak dapatnya, ya. Likulli khatwah, setiap langkah dikatakan. Likulli khatwatin hasanah. Betul nggak? Yakin? Harus yakin. Ya. Likulli khatwatin hasanah, setiap langkah ada satu kebaikan. Kalau ini majelis ilmu lebih lagi. Kalau
kita niat dari rumah hadir majelis maulid juga niatnya untuk menuntut ilmu lewat majelis maulid, lebih lagi maka likulli khatwatin ajru hasanah. Setiap langkah kita dapat 10 kebaikan, dihapus 10 keburuk, diangkat 10 derajat. Masya Allah, itu kalau jalan kaki. Kalau pakai motor gimana? Ayo. Maka bukan likulli khatwah, tapi likulli pentil. Setiap putaran pentil. Intinya gak ada istilah kata percuma datang ke tempat baik ini. Ya, ini majelis di antara majelis-majelis yang bisa jadi tabungan buat kita di akhirat. Kita nih malam cuma ngarep Allah mandang wajah kita, bahwa kita termasuk umat dari nabinya yang paling disayang Allah Ta'ala, yang ikut girang, ikut senang menyambut kelahiran kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Pantas gak Nabi Muhammad lahir kita girang? Pantas kagak? Pantas banget. Kalau girang, ungkapan girangnya dengan kita rayain, pantas kagak? Yang namanya ungkapan girang kan macam-macam ya. Paham? Orang kalau girang, euforik selebrasinya macam-macam. Ada orang kalau lagi nonton bola nih girang, loncat ya. Ada lagi orang kalau lagi girang dia tepuk temennya yang ada di kanan. Betul? Macam-macam. Ada lagi orang kalau lagi girang dia panggil tetangga, dia panggil sini bagi-bagi lu. Makin girang ya. Abu Lahab pernah dia girang dengar lahirnya Nabi ini, walaupun saat itu dia nggak tahu dia bakal jadi musuhnya. Saking girangnya dia dengar bahwa yang lahir dari keponakan iparnya, istri adiknya, istri saudaranya Abdullah ayah Nabi, lahir seorang anak laki-laki. Dia bilang akhirnya apa? Dia bebasin Suwaibah, budaknya Abu Lahab, yang saat itu datang bawa berita gembira. Saking girangnya, lu bebasin. Ini siapa yang girang? Imbas efek dari kegirangannya dia, di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan Sayyidina Abbas paman Nabi mimpi ketemu kakaknya di Abu Lahab. Ditanya, apa yang Allah lakukan padamu? Dia jawab, siksa, pedih, udah habis-habisan, hancur. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi mimpi ketemu siapa? Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Abu Lahab kenal gak? Tahu nama aja ya. Musuh paman Nabi yang gak iman kepada Rasulullah SAW. Dia bilang apa? Susah penderitaan sepanjang, cuma hanya saja Allah ringankan penderitaannya setiap hari Senin. Setiap hari Senin dapat keringanan. Berupa apa? Allah bikinin ada istirahat dan dia bisa minum dari jarinya keluar apa? Air buat dia minum. Ini Abu Lahab kafir, cuma sekali girang. Lalu gimana kita yang mukmin, umatnya tiap tahun, tiap saat Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan
keselamatan dunia, keselamatan akhirat kita dapat. Amin. Ya Rabbal. Makanya wajar kagak kalau girang sama lahirnya Nabi? Ngungkapin kegembiraan itu dengan macam-macam hal yang positif, bagus apa kagak? Bagus banget. Ada orang miara kambing sepasang, tahu-tahu lahiran, dia girang, kabarin teman-temannya, kambing gua beranak, alhamdulillah. Tuh, anak ketiga, atuk mirip gua. Itu kambing lahir girang. Ya, diadain selamatan, diadain. Nah ini masa Nabi Muhammad lahir kita kagak girang? Nah, makanya lucu kalau ada orang nggak mau ikut gembira menyambut lahirnya Nabi. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang ikut berpartisipasi menyambut anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambut rahmat Allah yang teragung, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad mulia apa kagak? Mulia. Tinggi apa kagak derajat? Tinggi. Paling tinggi. Paling bertakwanya makhluk. Nabi Muhammad. Sorga gak diciptain kalau bukan buat Nabi Muhammad. Betul? Alam semesta gak ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dan Allah pilih Nabi Muhammad menjadi manusia untuk menjadi contoh bahkan bagi seluruh umat manusia. Allah berikan Nabi Muhammad yang Allah berikan pada manusia. Tapi Allah jauhkan dari Nabi Muhammad hal-hal yang mengurangi derajatnya sebagai manusia. Makanya Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia tapi beda sama yang lain. Kalau kagak ada bedanya apa spesialnya? Betul? Kalau orang yang lain pada umumnya Bapak Ibu keringetnya bau. Tapi Nabi Muhammad wangi. Keringetan Nabi Muhammad keringetan. Tapi wangi keringetan. Paham? Nabi Muhammad manusia. Orang yang namanya manusia pada umumnya itu punya kebiasaan kadang-kadang bahkan setiap manusia itu hari-harinya ngoak atau ngoak. Ngantuk. Bapak Ibu suka gitu kan ya? Wah. Nabi Muhammad seumur hidup gak pernah ngoak. Orang yang namanya manusia biasanya ada aja di mana satu saat dia itu ditempelin laler. Paham? Pernah nggak ditempelin laler kita? Sering ya? Iya, pada laler melihat kita modelnya wah ini jamban nih. Ya kan laler sama ini tempat-tempat bau Nabi Muhammad seumur hidup gak pernah ditempelin laler. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah itu beda makanya beda. Yang namanya manusia punya mata kan? Nah, itu mata manusia ini kan macam-macam. Nih ibu-ibu aja berapa mata yang ada di sini?
Nah, ada yang matanya cakep, ada yang jelek, macam-macam. Allah Ta'ala kasih mata buat Nabi Muhammad, tapi Allah berikan untuk Nabi Muhammad mata yang paling cakep. Gak ada mata di dunia ini yang paling indah melainkan Allah kasih itu mata buat Nabi Muhammad. Gak ada hidung yang paling cakep melainkan hidung itu Allah kasih Nabi Muhammad. Semuanya begitu, rambutnya, kulitnya, keningnya, telinganya, mata, pendengarannya, penglihatannya, semua Allah kasih yang terbaik untuk Nabi kita Muhammad. Ingatannya, cara duduk, cara jalan, cara ngomong, suara itu paling hebat Nabi Muhammad. Ganteng, paling ganteng orang. Nabi paling ganteng yang terkenal siapa? Nabi Yusuf. Itu ibu-ibu kalau bangsa hamil udah ngajinya surat Maryam, surat Yusuf, gak nyadar mah orang mah lahir mah tergantung biang itu ya. Oh biangnya mereka berangkat model mukanya gak jelas kan ya. Mau dibacain surat Yusuf kayak gimana juga ya, paling kelihatan kecipratan deh ayat Al-Qurannya mah ada pasti itu ya. Baik, jelas tuh. Nah, tapi hadirin rahimahullah, kita perlu tahu paling ganteng makhluk, paling indah dipandang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tuh kalau wudhu cuma satu mud, tahu satu mud? Itu Nabi Muhammad wudhu. Kalau kita mau wudhu berapa orang kira-kira? Ayo. Kenapa Nabi Muhammad wudhunya sedikit? Dikatakan ulama dikarenakan Nabi Muhammad itu air berebut kepengen nyentuh seluruh tubuhnya Nabi Muhammad. Paham? Air itu ketika netes langsung nyebar, kepengen nyentuh seluruh tubuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang begitu di sini. Kesat semua tuh. Nabi Muhammad waktu lahir beriringan keluar Rasulullah dari rahim ibunya terang benderang cahaya. Shallal ilahu ala nuri alladhi dhahara lana bi syahri rabi'il awwal zahara adha'atil nura adha'atil kaunu nuran yawma maulidihi. Alam ini, semesta ini berpancaran cahaya pada saat kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Di hari lahirnya Nabi Muhammad, cahaya di mana-mana. Waktu lahir, ruangan bercahaya. Sampai cahaya itu nembus sampai orang-orang yang ada di Mekah itu bisa melihat negeri Basrah yang ada di Syam, di Persia, di sana, di Irak. Kelihatan rumah-rumahnya orang jalan, ontak lewat itu kelihatan dari Mekah. Cahayanya tembus sampai kayak begitu. Ini riwayat sahih semua di dalam kutub sirah. Kitab-kitab sirah menjelaskan. Jelas hadis Nabi SAW. Paham? Ada nggak di situ yang pas lahir terang? Di sini ada nggak model begitu? Banyak. Pas lahir mati lampu. Tuh. Ya. Jadi hadirin rahimahullah, kita kira ini Nabi nggak sembarangan. Allah Ta'ala balas siapapun orang yang ingin mengembirakan kekasih, Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Begitu juga orang yang merugikan nabinya, Allah bakal balas. Paham? Paham bu? Nabi Muhammad itu dikatakan Allah Ta'ala kalau dihina, Allah diam. Orang kafir, orang Yahudi, Nasrani bilang Allah itu ya punya anak, punya istri, Allah diam. Allah cuma bilang di Al-Quran Subhanah, Subhanah, Maha suci Allah.
Tapi ketika nabinya disakitin, Allah nggak diam, Allah turun tangan langsung. Ketika Nabi Muhammad terlalu begitu hebat disakiti oleh pamannya sendiri Abu Thalib, Nabi Muhammad nggak ngebalas. Nabi Muhammad diam, tapi Allah yang balas. Tabbat yada abi lahabin, sama istrinya sekalian kena. Begitu juga Walid bin Mughirah di dalam riwayat, terlalu dahsyat menyakiti Nabi. Allah nggak turun, Allah nggak diam, Allah turun tangan langsung turun itu di dalam riwayat ayat wala tuti' kulla halafin mahin hamazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalik. Sampai dibuka Allah kalau dia anak zina, ini orang anak zina. Ini Walid bin Mughirah saat itu nggak tahu kalau dirinya itu anak zina, bukan anak bapaknya. Yang ngebongkar siapa, yang ngebuka siapa, yang bongkar aibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang ke ibunya bawa pedang, dia bilang, "Bu, saya ini anak siapa sih?" Akhirnya ibunya cerita, bener, lu itu, ya singkat cerita intinya, itu bukan bapak lu bukan gembala kambing. Allah yang buka, Allah yang ablakin. Allah bisa diam, Allah marah. Ada orang bilang Nabi mandul, Allah yang turun tangan, inna jani'aka huwal, yang hina ente yang bakal habis anak turunannya. Dibalas langsung. Nah begitulah juga sebaliknya, kalau kita gembira, kita girang, kita berbuat sesuatu untuk kekasih Allah, Nabi Muhammad kekasih kita, Allah gak tinggal diam. Satu kali selawat kita baca, Allah balas berapa? Itu kan bayangan, itu gambar, itu contoh. Jelas? Jelas? Pak, Bu, ngantuk gak? Ngantuk gak? Ngantuk ya? Lama ini, baru jam 9:65. 9:65. Jadi hadirin rahimakumullah wal hadirat, perhatikan. Ada satu hal menarik. Kita ini tahu Allah Ta'ala ketika kita berbuat kebaikan atas nama Nabi Muhammad SAW, Allah pasti kira, Allah tahu. Termasuk contohnya sholawat yang paling jelas. Ya Bu? Kita kalau baca sholawat, kira-kira bacaan sholawat yang sering kita baca itu kalimatnya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita disuruh sholawat? Karena itu perintah Allah turunin. Allah katakan di Al-Quran, ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, maka sholawatlah dan salamlah kalian kepada sang Nabi. Betul? Allah suruh kagak? Sallu, perintah itu. Selawatlah kalian, wasallimu at-taslima, dan salamlah kalian. Nah, di sini kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak, perhatiin. Ada yang menarik. Ketika Allah suruh kita salawat, lalu kita jawab dengan bacaan apa salawatnya? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Allah, salawat, limpahkanlah salawat dan salam untuknya Nabi Muhammad. Kita lihat di sini ada kontradiksi, ada yang bertentang, ada yang menarik. Ketika Allah suruh kita salawat, lalu kita bilang, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam. Ada yang bertabrakan gak tuh? Ya ini tanda-tanda jarang sarapan kroto. Jadi kurang telmi, kurang gacor, ya. Sering-sering pagi-pagi gadoin kroto.
Apa cacing? Apa tuh? Cacing Filipin. Saya ulangi. Allah suruh kita salat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kalian. Paham? Lalu kita jawab, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan Allah suruh, wahai orang beriman, salawatlah kalian. Kita jawab, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam. Allah suruh, salawatlah dan salam kalian. Kita jawab, ya Allah, limpahkanlah. Ini kira-kira paham nggak? Kita disuruh salawat, malah kita balikin sama Allah. Paham kan? Ini yang belum paham, coba tunjuk tangan. Pulang keluar. Jadi Bapak Ibu, di sini ada hal yang bertabrakan ketika Allah Ta'ala suruh kita, wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kalian dan salamlah. Betul? Lalu kita jawab, ya Allah, limpahkanlah sholawat dan. Kenapa Bu? Ini karena ternyata Bapak Ibu sekalian, ini karena tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Nah kita lihat begini. Misalnya ada raja dari Arab. Raja dari bukan wasit Arab, bukan. Wasit Arab udah ceritanya kemarin. Ini raja dari Arab. Raja dari Arab kira-kira kaya atau enggak? Wah, kaya banget. Ya, kaya banget. Wajah Arab. Punya anak ulang tahun. Ini anak paling disayang sama nih raja. Anak paling tercinta. Paham? Paham gak nih? Raja Arab yang paling kaya sedunia punya anak yang paling disayang ulang tahun. Lalu dia undang semuanya warga, semua orang, semua pihak untuk berpartisipasi, memeriahkan, menghadiri peringatan acara kelahiran atau ulang tahun anak raja. Termasuk alhamdulillah, ini daerah apa namanya? Daerah Bojong Rantong dapat undangan RW 8 sebagai ketua rombongan. Ya Pak RW ya. Datang nggak kira-kira? Wah ibu-ibu nomor 1. Ibu-ibu jangankan ada pengajian aja paling rajin Bu ya. Rajin nggak Bu? Rajin nggak? Ibu rajin tiap bulan ganti baju, kostum, seragam ya. Makanya pengajian ibu-ibu itu bajunya lupa. Tinggal suaminya aja yang di rumah gitu ya. Paru Pak. Jadi Bapak Ibu, kita kembali kepada teks atau cerita tadi. Ini cuma walaupun contoh yang sifatnya gambarannya logis atau logika. Dan ketika raja tadi mengundang semua pihak, datang pimpinan negara adidaya, mana tuh? Amerika, ngasih hadiah. Kira-kira kalau orang pimpinan Amerika ngasih hadiah buat anak raja Arab, apa kira-kira yang pantas? Pesawat apa tuh? Jet pribadi dikasih buat anak raja. Gira nggak kira-kira raja? Masya Allah, makasih banyak nih. Anak saya dikasih jet
nikmati hidangan. Paham? Ternyata ya, yang punya pabrik jet pribadi itu raja. Bukan raja paling kaya ini. Paham? Inggris diundang, India diundang, semua pihak diundang. Masih anak raja apa? Hah? Disneyland. Tahu Disneyland? Disneyland itu kayak Dufan, tapi wah lebih mewah lebih. Ada lagi yang ngasih gedung pencakar langit. Ada yang ngasih, wah gila raja dikasih gitu-gituan buat anaknya, karena dianggap nih orang-orang pada masih menghargai orang yang disayang sama raja. Gila, tapi ternyata ya pemberian itu nggak ada apa-apanya karena raja punya semua itu bisa. Dianggap kecil sebenarnya raja. Paham? Tahu-tahu ada warga Bojong apa? Bojong Rangkong ini Pak RW datang sama ibu-ibu warga tangan kosong kagak bawa apa-apa. Raja, kami warga Bojong Rangkong ini mau memenuhi undangan raja, tapi kami bawa datang tangan kosong. Kenapa tangan kosong kata raja? Raja bawa kosong. Berapa lu tak hargain anak gua lo? Katanya siapa? Raja. Terus warga Bojong Rangkong bilang, bukan begitu raja, jangan salah paham dulu. Ini kan anak raja yang paling raja sayang, ya. Kita ini nggak tahu raja pengen ngasih apa, bingung. Saya mau ngasih pesawat yang punya pabriknya raja. Saya pengen ngasih ini, takutnya nilainya terlalu kecil buat raja. Pengen bingung udah, pokoknya gini aja deh. Raja, saya minta maaf sebelumnya. Kira-kira raja kalau ngasih hadiah buat anak yang paling raja sayang, kira-kira raja pengen kasih apa buat itu anak? Raja kasih biar kita wajah keluarga Bojong Rangkong yang bayarin. Pinter gak? Pinter gak? Kalau raja pengen ngasih buat dia, kira-kira ngasih apa? Yaudah, raja kasih itu, kita yang bayar, kita yang tanggung. Pinter gak? Kata raja, ini luar biasa ini orang Bojong Rangkong ini. Ya? Pengawal ibadah, kasih fasilitas yang bagus. Dia bekalin masing-masing, pulang jangan sampai tangan kosong. Tuh, masing-masing kasih hotel, mobil, selamat pokoknya jaminan semua pokoknya. Paham? Karena pintar. Nabi Muhammad ngajarin kita begitu. Rasulullah dalam riwayat hadis ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat untuk Nabi Muhammad jawab, "Faqul Allahumma shalli ala Muhammad." Katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat untuk Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngajarin sama Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tahu jangan sampai kita nyakitin Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Dengan cara seperti itulah Allah bilang, makanya kita dapat balasan 10 itu minimal. Nyambung? Paham? Nah, jadi hadirin, maka bego kalau kita ini nggak mau kira, nggak mau dekat, nggak mau ngaji, nggak mau baca selawat sama Nabi Muhammad, itu bodoh. Tahu bodoh? Alhamdulillah majelis maulid kita diajar duduk menang Nabi, ingat Nabi, muji Nabi. Bagus apa jelek kali ini? Bagus apa jelek? Bagus banget. Bagus banget. Ya. Nah, tinggal sisanya Bapak Ibu, apa hikmah yang bisa kita bawa dari hadirnya kita ke tempat beginian? Hah?
Kita hadir ke tempat begini, hikmahnya apa nih? Hadirin, kalau kita pengen girangin Nabi, kalau kita tadi udah tahu caranya girangin Allah, baca salah, imbasnya kita bakal dekat sama Nabi SAW. Lalu sekarang kita pengen girangin Nabi apa? Amalin apa yang Nabi bawa. Nabi bawa risalah, syariat. Ini kita jaga dengan kita amalin. Ada sholat 5 waktu di situ, puasa Ramadan di situ, ya. Ada zakat, ada haji kalau kita mampu, itu dijaga. Jaga yang Nabi larang lewat syariatnya untuk kita kerjain, kita tinggalin. Ini yang bikin girang Nabi Muhammad. Kalau Nabi udah girang, Allah pasti lebih girang. Betul? Paham? Nah, ini penting Bapak Ibu. Nabi Muhammad orang paling luar biasa. Jangankan kita umatnya, batu aja diingat sama Nabi. Batu diingat, dibales. Rasulullah pernah bilang tentang Jabal Uhud. Jabal Uhud, gunung Uhud. Apa kata Rasulullah? Uhud Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Itu gunung Uhud adalah gunung yang cinta sama kita dan kita pun cinta sama dia. Gunung dibalas kita. Apalagi kita pengen buktiin cinta sama Nabi. Gampang, Allah udah jelasin, kasih rumus di Al-Quran. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita ngaku cinta Allah, ikutin Nabi Muhammad. Apa hasilnya? Kita bakal dapat cinta Allah otomatis. Allah Ta'ala naruh ridhonya lewat Nabi Muhammad. Ente ikutin kekasih Allah Nabi Muhammad, Allah kira Allah sayang sama ente. Makanya itu Bu, kalau ada orang yang pokoknya yang namanya orang yang dikatakan sebagai kekasih Allah, wali Allah, itu hidupnya nggak jauh dari Nabi Muhammad, nggak jauh dari itu. Itu perlu kita catat, ya. Maka dari itu Bu, jaga syariat. Sholat 5 waktu. Berat nggak ngejalanin sholat? Berat nggak? Berat nggak? Berat. Allah bilang wa inna ala kabiratun illa alal khosyin. Kecuali buat orang-orang yang memang khusyuk ibadahnya. Salat itu berat, tapi perlu dijalanin terus. Salat itu berat. Jaga, tapi kita jaga, apalagi subuh. Itu berat banget. Nah, lagi habis nonton bola Pak ya. Begadang, kok bangun subuh males banget. Dibangunin sama bininya, apa bangun? Subuh Pak, subuh. Aduh nanggung, ntar keluar pagi-pagi juga, ntar. Ya. Subuh jam 4:30, dibangunin 4:30. Ambil tangan, ntar aja deh, ntar lupa lagi. Betul? Nah, akhirnya ibu-ibu bilang, oh iya dah laki gua kasihan laki gua capek pulang malam, ya. Gitu nggak Bu? Enggak. Bus. Tapi ada aja yang begitu. Ya Bu. Anaknya dibangunin. Subuh, ayo. Pak, biarin Pak, kasihan dia kalau begadang sama teman-temannya. Bentar lagi juga dia bangun sekolah pagi-pagi kan. Apa lu 4:30 dia subuh, bangun. Udah, nggak usah biarin Pak, kasihan. Coba Bu, kalau pas 4:30 rumah kebakaran, anak baru tidur, bangunin ya? Jangan! Kesian Pak, baru tidur dibangunin. Nama tak api dunia takut, masa sama api sono berani? Ya? Sholat itu gampang. Sholat itu enak.
Kita dari kecil udah diajarin sholat. Ya. Intinya kesimpulannya Bapak Ibu, biar kita tak ngalor tidur, karena udah mulai kelihatan wajah-wajah Bapak sahabat. Nah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita perlu ikut menjadi bagian sebagai umat yang bisa menggembirakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan main buat kita. Segalanya, hidupnya, waktunya habis buat kita. Cintanya pun habis buat kita. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Sayyidah Aisyah itu pernah minta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, doain saya. Lalu Rasulullah bilang, ya Allah, ampunkanlah Aisyah dosa-dosanya yang udah lewat maupun yang bakal kejadian. Yang kelihatan sama yang gak kelihatan. Sayyidah Aisyah dengar ini girang katanya. Akhirnya Allah Nabi Muhammad bilang, ente kau gembira wahai Aisyah. Gimana gak gembira ya Rasulullah kau doakan aku seperti ini? Allah ampunkan dosaku yang udah lewat, yang bakal kejadian, yang belum kejadian, ya. Yang kelihatan sama yang gak kelihatan, yang sengaja, yang gak sengaja, semua diampuni. Sedangkan doamu makbul, doamu mustajab, siapa yang gak girang? Apa jawab Rasulullah? Apakah kamu tahu wahai Aisyah, itulah doaku yang aku selalu baca untuk umatku setiap hari. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim. Ini Nabi Muhammad buat kita. Nah kita ini kepengen bisa jadi orang yang ikut bisa ngegirangin Nabi Muhammad. Caranya gimana? Caranya jalanin syariatnya, jalanin, makmurkan syiar-syiar agamanya, hadiri pengajian, semuanya pokoknya. Bapak-bapak juga begitu, sholatnya jangan tinggal, berjamaahnya jangan lepas, pengajiannya makmurin. Loh, kita harus bisa. Di zaman sekarang, masya Allah Bu, masya Allah gak sekarang. Orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, anak muda sekarang, bahkan emak-emak zaman sekarang, itu hidupnya habis sama KB. Baik laki maupun perempuan itu hidupnya banyak habis dengan lewat karena dia bisa dapatkan semuanya di handphone, apapun dia. Nah inilah yang orang kafir tuh pengen, musuh-musuh Allah pengen tuh begitu. Umat Islam biar sibuknya nggak ke masjid lagi, nggak ke pengajian lagi, nggak di hal-hal positif lagi, udah gitu. Dia mau apa aja ada di HP. Mau nyari aurat yang kebuka setengah, main semuanya kebuka ada di HP. Mau nyari orang dulu mau judi jauh-jauh ngumpet, sekarang lewat handphone bisa. Ya. Tuh. Ya, wah alhasil ini perlu kita waspadai. Apalagi kita punya anak-anak remaja. Kita kira nggak dilihat anak-anak remaja aktif tuh, megang timpring, gendang, baca syair. Ini luar biasa, ini perlu dilestarikan. Cuma ya ibu-ibu juga saya tahu, ya kita tahu ada pengajian anak-anak ikro, ya ada nggak ikro? TPA ya, udah banyak aktif masya Allah. Tapi jangan dilepas, habis ikro terus dapat ijazah selesai gitu. Anak saya alhamdulillah udah khatam, udah dapat, udah wisuda, udah umur berapa? Oh dari umur 7 tahun dia udah khatam. Anak saya umur 7 tahun, 8 tahun, masya Allah, juara di TPA. Sekarang umur berapa? Sekarang udah 20 tahun, udah gadis dia. Itu dari wisuda sampai umur 20 tahun dia ngaji lagi kan? Kan rusak kayak begini. Memang wisuda buat diajak, dituntun, dibimbing, suruh, ya, biar kita bisa juga jadi anak yang membantu anak-anak kita bakti kepada kita. Rahimallahu imra'an ahada waladahu ala birrih, kata Allah.
Allah kirang, Allah sayang sama seseorang yang bisa membantu anak-anaknya bakti buat dia. Jadi kita yang mintain, kita yang cetak anak-anak buat bakti begitu, kita yang cetak. Ya, balik lagi. Alhamdulillah peringatan Maulid Nabi SAW yang kita hadiri ini mudah-mudahan bisa jadi momentum, ya, saksi di hadapan Allah bahwa kita ini umat yang kepengen ikut girangin Nabi Muhammad SAW, nunjukin kegirangan, kegembiraan kita sebagaimana Allah perintahkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kita mau girang atas anugerah yang Allah kasih buat kita, rahmat yang terbesar yang Allah kirim buat kita, Nabi kita Muhammad SAW. Kita sambut kelahirannya, kita gembira, kita rayain sebisa kita, ungkapan senangnya kita atas nikmat besar yang Allah berikan ini. Nah hadirin rahimahumullah, selebihnya kita ingin juga melestarikan kegembiraan ini dengan apa? Kita kepengen bikin girang Nabi Muhammad bukan cuma setahun sekali, tahun 2 kali aja, tapi setiap saat. Dengan apa? Kita hidupkan syariatnya Nabi Muhammad dalam hari-hari kita. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi di rumah tangga kita, di kantor kita, ya, di tempat manapun kita berada. Nah ini insya Allah kita pulang bawa niat yang baik agar Allah berikan taufik hidayahnya buat kita, agar kita bisa ngamalkan itu semua. Amin ya rabbal hadirin rahimahumullah. Kiranya mungkin ini sekian apa yang bisa Fagir sampaikan, minta maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majelis kita dengan doa. Jadi kita niatin apa yang kita niat. Kita pengen dalam hati kita ungkapin dalam hati kita, minta sama Allah agar Allah ampunkan, Allah hapuskan semua dosa kita, mengabulkan semua hajat kita, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, orang-orang tua kita, berkat Maulid Nabi Muhammad SAW, berkat perayaan yang kita adakan pada malam hari ini, berkat kumpulnya kita sesama umat Islam, berkat segala kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu angkat derajat kita, Allah Ta'ala muliakan kita di dunia di akhirat, Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa memandang wajah Allah nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah. Dan tidak lupa juga kita doain para penggerak panitia pelaksana Maulid Nabi SAW. Kita doain mereka, Allah jaga, Allah panjangin umur, Allah sehatin. Ya, ada beberapa ustadz kita tadi, Ustadz Saleh, Ustadz Yusuf, begitu juga Bapak Willy yang jadi wasilah buat kita duduk di sini, dan juga Bapak RW dan semuanya. Ya, hadirin, insyaallah kita doain mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk kita semua dan mereka. Amin ya rabbal. Allah berkahin rumah tangga kita, Allah berkahin usaha kita, Allah berkahin kerjaan kita. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'ilmin la yansha'u wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.